Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah-tengah mengejar impianmu untuk bertanya, mengapa jalan menuju kesuksesan seringkali dipenuhi dengan belokan tak terduga? Mengapa ketika kita mencoba mewujudkan keinginan terdalam kita, alam semesta terasa merespon dengan cara misterius, seringkali tampak bertentangan dengan keinginan kita? Seni manifestasi ini tidak hanya tentang bermimpi besar, tetapi tentang menyelaraskan niat kita dengan alam semesta. Kita membayangkan jalan ini lurus, mengharapkan kepuasan instan, tetapi alam semesta, dengan kebijaksanaannya yang luas, memiliki caranya tersendiri untuk mempersiapkan kita. Ia membawa kita melalui serangkaian langkah perantara, bukan untuk menghalangi kita, tetapi untuk memahat kesiapan kita untuk mewujudkan impian kita pada akhirnya. Bayangkan ini sebagai pos pemeriksaan alam semesta, atau ujian spiritual, di mana kita dinilai berdasarkan tekad dan ketulusan kita saat menetapkan tujuan yang mencakup kepositifan, kekayaan, peluang baru, dan hubungan yang menyehatkan. Alam semesta seringkali membuat kita bingung. Situasi keuangan kita mungkin semakin memburuk, atau tantangan yang terus bertambah, sehingga menyebabkan keraguan dan frustrasi. Tetapi bagaimana jika tantangan-tantangan ini sebenarnya adalah dorongan alam semesta yang meminta kita untuk membuktikan komitmen kita? Itu adalah cara alam semesta untuk menanyakan apakah kita benar-benar siap untuk apa yang kita minta. Bayangkan keinginan untuk mendapatkan kekayaan tanpa batas. Meskipun itu adalah ambisi yang umum, tanggung jawab dan perubahan yang datang bersamanya memerlukan perjalanan yang transformatif. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tetapi tentang berkembang menjadi seseorang yang bisa mengelola kekayaan tersebut dengan bijaksana dan murah hati. Jadi, ketika rintangan muncul, itu adalah cara alam semesta untuk menanyakan apakah Anda benar-benar siap untuk menghadapi transformasi seperti itu. Alam semesta, dengan kebijaksanaannya yang mendalam, seringkali memberikan ujian yang penuh teka-teki. Ia berusaha untuk memahami apakah keinginan kita berasal dari inti yang sangat dalam dari diri kita. Ini adalah cermin yang memantulkan kembali kepada kita, menunjukkan kedalaman ambisi kita, dan memastikan bahwa kita tidak hanya sekadar melihat permukaan saja. Perjalanan sejati terletak dalam mengungkapkan dan berkomitmen pada keinginan yang sejati ini. Jadi saat kita menavigasi perjalanan ini, penting untuk tetap berpegang teguh pada aspirasi kita. Meskipun gelombang pasang surut mungkin terasa melawan kita, dalam momen introspeksi yang tenang, kejelasan akan muncul. Ini bukan hanya tantangan-tantangan acak, tetapi merupakan pelajaran dan ujian yang penting, untuk memastikan bahwa ketika kita akhirnya mencapai impian kita benar-benar siap untuk merangkul dan merawat mereka. Ingatlah, alam semesta bukan sedang menguji kesabaran kita, ia sedang mempersiapkan kita untuk sebuah kebesaran. Dengan kejelasan baru ini, kita mulai memahami bagaimana cara menavigasi tantangan dan ujian alam semesta. Bayangkan diri Anda sedang membaca sebuah buku, dan dengan setiap bab yang berlalu, Anda belajar dan berkembang. Kemudian, seperti membalik halaman buku, pemandangan pun berubah. Tantangan-tantangan yang tampaknya tidak dapat teratasi yang kita hadapi sekarang, kini tampak sebagai batu loncatan yang membimbing kita lebih dekat pada aspirasi yang kita pegang teguh. Semakin besar tantangannya, semakin besar pula peluangnya. Kalimat ini memang benar adanya. Saat kita menapaki jalan ini, kita menyadari bahwa ketakutan-ketakutan yang dahulu kita takuti, sebenarnya adalah cara cerdik dari alam semesta untuk mendorong kita menuju impian kita. Mereka bukanlah rintangan, tetapi jalan yang memperbaiki lintasan kita. Dan tak lama kemudian, hal-hal yang kita dambakan akan mulai terwujud. Bagi banyak orang, hal ini mungkin tampak seperti putaran takdir, tetapi sebenarnya ini adalah bukti dari tarian manifestasi yang rumit. Alam semesta, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, bukan sekadar jin yang mengabulkan keinginan. Sebaliknya, alam semesta adalah entitas yang reflektif, yang memantulkan esensi kita, keinginan, ketakutan,
dan aspirasi terdalam kita. Bayangkan alam semesta bukan sebagai pengabul keinginan, tetapi sebagai cermin yang menampilkan bukan apa yang kita inginkan, melainkan menampilkan siapa diri kita sebenarnya. Berikut adalah contoh untuk direnungkan. Bayangkan seseorang yang sangat ingin menemukan cinta. Mereka mendambakan sebuah hubungan, seseorang untuk berbagi hidup dengan mereka. Tetapi jika di dalam diri mereka terdapat rasa tidak aman dan keraguan diri, mereka mungkin menarik hubungan yang mencerminkan perasaan-perasaan tersebut. Namun ketika mereka mengatasi dan menyembuhkan luka-luka batin ini, mereka akan bisa benar-benar menemukan cinta yang murni dan menguatkan. Manifestasi bukan hanya tentang menyuarakan keinginan, tetapi juga tentang keselarasan internal. Jika Anda menginginkan kemakmuran, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasa layak mendapat kekayaan? Jika cinta yang Anda inginkan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mencintai diri saya? Karena seperti kata pepatah lama, seperti yang di dalam, begitu juga di luar. Penting untuk dipahami bahwa alam semesta tidak sedang bermain-main dengan kita. Alam semesta bukan berfungsi sebagai lawan, tetapi sebagai mentor. Mentor yang membentuk perjalanan kita, memberikan tantangan untuk membentuk persepsi kita, dan membangunkan diri sejati kita. Tantangan-tantangan yang kita hadapi sebenarnya adalah cara alam semesta untuk bertanya, seberapa besar Anda menginginkannya? Apakah Anda siap menjadi versi diri Anda yang dapat benar-benar memegang dan menghargai apa yang Anda cari? Ingatlah, dengan mencari manifestasi, kita pada dasarnya mencari transformasi. Kita bertujuan untuk berkembang menjadi versi diri kita yang dapat dengan mudah menyelaraskan diri dengan keinginan kita. Alam semesta, dalam segala keagungannya, menunggu untuk melihat bagaimana kita bangkit menghadapi situasi ini, bagaimana kita tumbuh di tengah tantangan, dan bagaimana kita dengan teguh melangkah menuju impian kita, dan menjadi orang yang benar-benar pantas mendapatkannya. Ujian-ujian ini bukanlah penghalang, melainkan penegasan. Ujian ini bukanlah rintangan, tetapi penunjuk jalan yang mengarahkan kita menuju takdir kita. Mengenali sifat transformatif manifestasi sangatlah penting. Setiap kali kita bertujuan untuk memanifestasikan sesuatu, pada dasarnya kita membuat pilihan yang mendalam untuk berkembang, dan menerima versi diri kita yang lebih tinggi. Evolusi sadar ini adalah detak jantung pencapaian yang kita inginkan. Sekarang, mari kita lakukan sebuah eksperimen pemikiran, yang mungkin mengingatkan kita pada dualitas sastra klasik. Bayangkan diri Anda saat ini sebagai sebuah karakter. Anggap saja namanya Jaka, seorang yang berakar kuat di dalam kebiasaan, rutinitas yang dikenal, dan batasan yang nyaman. Versi ini telah membuat sudut yang nyaman dalam jiwa Anda, dan mengklaimnya dengan wewenang. Tetapi sekarang, datanglah Hadi, versi baru dan belum dieksplorasi dari diri Anda, yang haus akan ruang, yang dipenuhi aspirasi dan kemungkinan yang belum terjamah. Jaka, secara alami akan melindungi kediamannya, akan menolak gangguan Hadi, yang menyebabkan konflik identitas. Konflik batin ini, pada dasarnya, adalah representasi metaforis dari perjalanan kita dengan manifestasi. Ketika kita dihadapkan dengan rintangan, atau ketika jalannya terasa lebih sulit dari yang kita bayangkan, seringkali itu adalah tanda bahwa Jaka, atau pola dan rutinitas lama kita, menolak Hadi yang transformatif. Tetapi disinilah sisi positifnya, konflik batin ini merupakan indikasi perubahan yang akan segera terjadi. Mengatasi konflik batin ini memerlukan pendekatan ganda. Pertama, daripada menganggap mereka sebagai penghalang, kita harus menghadapi perjuangan ini dengan rasa syukur. Ironisnya, ketika kebiasaan lama kita menolak, itu adalah tanda bahwa kebiasaan lama kita akan segera runtuh, seperti saat-saat tergelap sebelum fajar datang. Meskipun sifat manusia secara naluriah takut terhadap hal-hal asing, sehingga mendorong kita untuk mundur ke dalam cangkang yang aman, menerima metamorfosis ini membuka jalan bagi pertumbuhan yang nyata.
Filsuf dan penyair terkenal Rumi pernah berkata, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Dalam konteks pemberontakan batin kita ini, luka atau pergumulan inilah awal dari transformasi sejati kita. Kedua, saat kita menjalani transformasi ini, penting untuk tidak hanya memvisualisasikan, tetapi benar-benar mewujudkan versi diri kita yang lebih berkembang. Daripada terbebani oleh tantangan, atau mengadopsi pola pikir kelangkaan, peluklah kelimpahan. Pandangan yang tercerahkan bereaksi bukan dengan keluhan, tetapi dengan solusi dan tindakan positif. Menerapkan pendekatan ini mempercepat kehancuran diri kita yang lama, membuka jalan bagi kelahiran kembali identitas yang kita impikan. Kelimpahan dan keamanan bukanlah sekadar keadaan kesejahteraan finansial, tetapi pola pikir. Paradigma ini secara mendalam membentuk bagaimana kita menghadapi pasang surut kehidupan. Jadi, saat Anda melangkah di jalan unik Anda, dan hambatan-hambatan menghadang, berhenti sejenak dan lakukan introspeksi. Bagaimana versi terbaik dari diri Anda akan menangani situasi-situasi ini? Mari lakukan sebuah eksperimen mental. Bayangkan sebuah skenario di mana Anda mendapati diri Anda menghadapi masalah yang sama dengan orang yang Anda usahakan untuk menjadi seperti dia. Anggap saja seperti membaca sebuah novel, di mana tokoh utamanya merupakan sebuah versi diri yang lebih berkembang dari diri Anda sekarang, menghadapi masalah yang sama dengan Anda. Bagaimana karakter ini akan bertindak, berpikir, atau merasakan? Keputusan apa yang akan dia ambil? Mengambil kebijaksanaan dari latihan imajinatif ini sama dengan mencari nasihat dari teman berpengalaman, atau orang tua yang bijaksana yang telah pernah menjalani perjalanan ini. Dengan menggunakan teknik naratif ini, dapat menjadi kompas Anda, mengarahkan Anda ketika jalan terasa tidak jelas. Berpindah ke aspek penting lainnya dari perjalanan kita, yaitu mengakui dan bersukacita dalam kemajuan kita. Pahami bahwa setiap langkah, terlepas dari seberapa kecilnya, beresonansi dengan kemenangan dalam melangkah maju. Berbeda dengan mantra ajaib yang mengubah kita dalam semalam, perjalanan menuju perbaikan diri adalah mirip dengan memahat patung. Setiap pukulan pahat menambahkan pada bentuk akhir. Setiap pagi adalah kesempatan lain, lapisan cat lain dari lukisan di kanvas evolusi Anda. Jadi hargailah proses ini. Jika Anda berhasil melewati hari yang sulit dengan kesabaran baru, atau menangani masalah dengan pendekatan inovatif, berhentilah sejenak, hargai momen-momen ini. Terlepas dari seberapa kecilnya, setiap kali Anda mengakui pencapaian kecil ini, Anda tidak hanya meningkatkan semangat Anda, tetapi juga memperkuat keyakinan bawah sadar Anda bahwa Anda berada pada lintasan yang benar. Dalam kata-kata novelis ikonik Leo Tolstoy, kehidupan sejati terjadi ketika perubahan kecil terjadi. Hal ini sangat relevan dengan perjalanan kita. Daripada mendambakan transformasi yang cepat, nikmatilah perjalanan. Setiap langkah, setiap sandungan, dan setiap loncatan berkontribusi pada kekayaan pertumbuhan pribadi Anda. Ketika kita menghadapi persimpangan yang ditandai dengan tantangan atau dilema, kita seringkali dihadapkan pada dikotomi, yaitu menyerah pada sentimen negatif, atau bangkit dengan optimisme. Sangat mudah untuk merasa terlalu terbebani, dan membiarkan bayang-bayang keraguan menyusup ke dalam. Tetapi dengan mengakui dan merayakan pertumbuhan Anda, akan memastikan bahwa semangat Anda tetap menyala. Dengan memberikan hal positif pada kelimpahan ini, Anda tidak hanya meningkatkan suasana hati, tetapi juga membentuk dasar untuk pertumbuhan yang melimpah. Alam semesta, dengan hamparannya dan cara misteriusnya, menyelaraskan diri dengan energi ini. Ia memprediksi dedikasi dan ketekunan Anda terhadap evolusi. Dan seiring dengan kemajuan Anda, ia memastikan bahwa dunia di sekitar Anda berubah seiring dengan ambisi Anda. Hubungan simbiotik ini mendasari prinsip manifestasi. Ini bukan tentang perubahan langsung, tapi lebih tentang pertumbuhan yang stabil, dan menghargai prosesnya.
Pemikiran bahwa kita adalah arsitek takdir kita sendiri sangat menguatkan dan mendalam. Pikirkan hidup seperti batu marmer, dan setiap pilihan yang Anda buat, setiap introspeksi, dan setiap perayaan kecil adalah pahatan yang secara bertahap mengungkapkan patung indah yang tersembunyi di dalamnya. Seni ini bukan hanya tentang momen-momen monumental, pencapaian besar, tetapi sebagian besar terdiri dari momen-momen yang tampaknya tidak penting. Saat-saat tenang dalam kontemplasi, senyuman yang kita bagikan, tantangan yang kita hadapi, dan langkah-langkah kecil yang kita ambil menuju aspirasi kita. Sebagai seniman yang membentuk takdir kita, mudah untuk merasa terpukau oleh alam semesta, percaya bahwa tindakan individu kita hanyalah sebuah tetesan di lautan keberadaan. Namun, kenyataannya jauh lebih menggugah. Alam semesta, dalam segala kemegahannya, dengan galaksinya, bintang-bintang, dan misterinya, sangat selaras dengan tindakan dan niat kita. Ini seolah-olah alam semesta adalah kanvas yang luas yang siap diwarnai, menunggu sapuan kuas dari niat kita. Dalam tarian eksistensi ini, di mana energi bergelombang dan bergulir, di mana niat melahirkan realitas, Anda bukanlah sekadar penonton, tetapi koreografer. Anda menetapkan tempo, Anda menyusun melodi, dan alam semesta menari sesuai dengan irama Anda. Ini adalah hubungan harmonis, hubungan timbal balik dan resonansi. Ketika Anda menyuarakan kelimpahan, keteguhan, dan tujuan, alam semesta memantulkan kembali dengan peluang, sinkronisitas, dan afirmasi. Alam semesta mungkin tampak luas, tetapi diarahkan oleh ritme, denyut, dan melodi yang Anda buat. Sekian untuk video kali ini, semoga dengan video ini Anda selalu siap menghadapi ujian dari alam semesta. Terima kasih sudah menonton.